Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, teknologi bangunan. Bagi sahabat PU yang mau bangun atau renovasi rumahnya bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Bagi yang mau berdiskusi, bertanya via kolom komentar di video ini. Ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat PU yang sering kali menanyakan, yaitu pertanyaannya seperti ini: apakah kolom yang ada di lantai 2 ini menerus dengan kolom yang ada di lantai 1? Jawabannya adalah di konten kita kali ini. Posisinya sekarang saya sedang di lantai 2. Nah, jadi pada prinsipnya jika rumah ini 3 lantai, 4 lantai gitu ya, itu kolom struktur yang ada di lantai 1, 2, dan 3, dan 4 itu harus menerus. Jika bangunan rumah ini 3-4 lantai atau bangunan tinggi. Nah, akan tetapi dalam sebuah istilah bangunan itu ada yang namanya kolom struktur dan juga kolom praktis. Ya. Ketika kita menyebut istilah kolom praktis, maka posisinya pun fleksibel, tidak harus tepat berada di atas kolom lantai satunya, seperti yang ada di proyek kita kali ini. Kolom strukturnya hanya ada di lantai 1, sahabat PU. Kemudian yang lantai 2 kami menggunakan struktur praktis semuanya. Namun tetap saya mengusahakan untuk meneruskan kolom praktis ini supaya tertumpu di kolom yang ada di lantai 1. Karena memang prinsipnya adalah seperti itu. Ya, jadi beban benar-benar diteruskan antara kolom lantai 2 menuju ke kolom lantai satunya, menuju ke pondasi footplatnya. Nah, sekarang kita akan berkeliling ke rumah ini. Kira-kira tepat semua nggak sih di atas kolom struktur? Kolom yang ada di lantai 2 ini. Dan jawabannya sebagian besar tertumpu pada kolom struktur lantai 1. Kolom struktur yang paling pojok ini, sahabat PU, ini posisinya tepat di atas kolom struktur lantai 1. Begitu juga yang kolom yang ada di sudut ini, posisinya tepat di atas kolom struktur lantai 1. Nah, akan tetapi kolom yang ada di sini, ini ya, ini tidak berada tepat di atas kolom lantai 1 ya. Bayangannya seperti ini. Kolom lantai 1 tuh adanya di sebelah sini, kemudian tarik bentang 4 meter dan di sebelah sini ya. Tapi kolom praktis yang ini posisinya tidak tepat berada di atas kolom struktur lantai 1. Boleh apa tidak? Ya boleh, karena ini prasyarat untuk pasangan bata ringan yang ada di sampingnya ya, dan juga untuk menahan ring bulk yang ada di atasnya. Dengan catatan bahwa kolom praktis ini tetap harus tertumpu di balok. Jadi di sini ada kolom struktur, kemudian ada balok struktur. Kemudian di ujung sana ada kolom struktur lagi. Kolom praktis ini tetap tertumpu di balok ya. Jadi sistem pembebanannya seperti ini. Jika ada beban yang tertumpu atau menimpa di kolom praktis ini, akan disalurkan menuju ke balok bebannya, kemudian disalurkan ke kolom struktur yang ada di kanan kiri balok ini. Seperti itu. Ya. Oke.
kolom yang ada di sudut sini sudah pasti di atas kolom struktur ya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah kolom di lantai 2 yang tidak terhubung dengan kolom lantai 1. Tapi letaknya ada di atas letaknya ada di atas balok struktur. Kemudian di ruangan ini kolom ini tepat di atas kolom struktur lantai 1. Kolom yang ada di ujung sana posisinya tepat di atas kolom struktur lantai 1. Kemudian kolom yang ada di lantai 2 ini tepat berada di kolom struktur lantai 1. Itu ya, kelihatannya sahabat PU ya. Begitu juga dengan yang ini. Kolom ini yang ada di lantai 2 ini tepat di atas kolom struktur lantai 1. Ya. Begitu juga dengan yang di depan. Ini kolom yang ada di lantai 2 ini tepat berada di kolom struktur di lantai 1. Kemudian kolom praktis ini yang ada di depan ini tidak ditumpu oleh kolom yang ada di bawahnya. Karena ini adalah struktur cantilever, sahabat PU. Jadi malah kolom ini yang ada di lantai 2 ini di bawahnya tidak ada kolomnya. Jadi dia hanya tertumpu di balok cantilever namanya. Kemudian kolom praktis ini yang ada di depan ini tertumpu oleh kolom yang ada di lantai 1 ya. Kemudian kolom praktis ini tidak tertumpu di kolom struktur lantai 1 tapi tertumpu di balok. Ya, begitu. Kemudian kolom yang ada di sini yang menahan beban dari dak talang ini posisinya tepat berada di atas kolom struktur lantai 1. Ya. Kemudian ini sudah kita bahas, posisinya juga tepat di atas kolom lantai 1. Kemudian ini adalah kamar mandi. Nah, kemudian kolom yang ada di depan ini yang membentuk sekat kamar mandi ini posisinya kolomnya ada di atas balok struktur ya. Jadi sebagian besar kolomnya itu tertumpu di atas kolom lantai 1. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kolom itu tertumpu di balok ya. Tertumpu di balok, sahabat PU. Oke, contoh di bawah ini ada dinding, ini di ujungnya ada kolom, kemudian di atasnya juga terdapat kolom menerus ya. Kan tetapi yang di sebelah sini, kolom yang ada di depan ini tuh dia tertumpu hanya di balok struktur saja ya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya bahwa kolom lantai 2 itu harus menerus dengan kolom lantai satunya. Apalagi kalau judulnya bangunan 3 lantai, 4 lantai, itu sudah pasti kolom strukturnya harus menerus. Seperti sahabat PU kalau mengamati bangunan bertingkat tinggi gitu, pasti strukturnya akan dibangun duluan dan semua kolom strukturnya pasti akan saling menumpu ya. Kan tetapi jika bahasanya kolom praktis, maka masih ada kelonggaran bahwa kolom praktis tersebut tidak berada tepat di atas kolom struktur yang ada di lantai 1, akan tetapi berada di atas balok struktur ya. Bahkan boleh juga kolom praktis tersebut berada di atas plat dak lantai ya. Jika memang menyesuaikan desain, itu biasanya ada beberapa titik yang memang mengharuskan bahwa kolom tertumpu di plat dak lantai ya. Bahkan yang ada di depan ini, di cantilever kita ini di bawah kolom tidak ada kolomnya ya. Dia hanya tertumpu di balok cantilever kita ya. Tentu atas perhitungan tertentu dengan syarat-syarat cantilever sudah sangat memenuhi syarat. Jadi saya pikir video ini dapat menjawab beberapa pertanyaan sahabat PU yang sering menanyakan apakah kolom yang ada di lantai 2 harus tertumpu di kolom lantai 1. Jawabannya sebagian besar atau lebih baik tetap tertumpu dengan kolom lantai 1 seperti yang saya sebutkan real di lapangan di proyek saya ini.
sebagian besar, 90% katakanlah, kolom yang ada di lantai 2 ini ditumpu oleh kolom yang ada di lantai 1. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa titik kolom praktis itu tertumpu pada balok struktur yang ada di lantai 1. Ya. Demikian sahabat BU yang dapat saya jelaskan. Semoga sahabat BU tercerahkan. Kita ketemu di konten-konten saya berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Terima kasih sahabat BU.